Ya, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk cerita tentang masalah citra dan virtualitas gitu ya, yang sebetulnya jujur saya agak canggung kalau misalnya untuk FSK dengan posisi seperti ini gitu ya. Biasanya satu meja kita semua sama gitu ya, duduk bareng-bareng gitu, jadi ngobrolnya bisa lebih enak gitu, bisa lebih sharingnya bisa lebih lancar gitu ya. Kalau di sini jadi kayak kuliah gitu ya dengan posisi seperti ini, tapi nggak apa-apa. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya ya kembali ini sebenarnya kebingungan lagi gitu ya. Jadi saya diminta citra dengan virtualitas gitu. Wah, kira-kira apa ya gitu. Virtualitas yang akan dibicarain tuh kira-kira apa gitu, yang memang nggak mengulang-ulang hal yang memang mungkin rekan-rekan udah baca gitu ya, udah dengar atau udah bahas atau diskusi sebelumnya mungkin. Nah, di sini saya akhirnya memfokuskan pada persoalan kidung realitas gitu. Kira-kira kalau misalnya bicara kidung tuh, kira-kira ada konotasi apa dan siapa ya? Krisye, betul. Ya. Di situ sangat hidup gitu ya, Krisye dengan kidungnya gitu. Walaupun mungkin penciptanya siapa, mungkin penyanyinya siapa, arrangernya siapa, tapi kalau misalnya udah bicara kidung udah langsung ke Krisye aja. Bukan Yoki Suryo Prayogo temennya gitu ya, bukan yang lainnya, tapi lebih pada Krisyenya itu sendiri gitu. Nah, kesempatan ini saya ingin sharing masalah ya biasanya pun di FSK lebih banyak sharingnya gitu ya. Persoalan subjektivitas, saya ingin hanya sharing bagaimana saya memandang satu kasus gitu ya, Krisye ini dalam konteks virtualitas gitu. Nah, kidung realitas itu sendiri pun saya ngambilnya dari manggungnya Krisye terakhir sebetulnya ya. Judulnya Kidung Abadi, Krisye 2012. Nah, kenapa saya ngambil ini? Pertama, si acara ini diselenggarakan pas hari ulang tahun saya, ya kan? Seenggaknya itu kan hari saya gitu ya. Ngapain kamu bikin acara pada hari atau pada saat saya ulang tahun gitu kan? Seenggaknya ya saya punya hak lah untuk ngebahas gitu. Ya konyol-konyolnya sih begitu ya. Nah, tapi intinya di sini ada satu konsep yang menarik sebetulnya, bahwa seperti kita tahu bahwa Krisye itu udah meninggal gitu ya, udah wafat, udah tidur mungkin. Sekarang mungkin agak keganggu karena saya omongin gitu ya. Nah terus tapi mereka berdua ini, Erwin Gutawa dan Jay Subiakto, itu justru ingin mengangkat kembali Krisye gitu ya. Nah di situ dari konsepnya itu ada yang bilang nanti ada 3D mapping, oke, nanti ada visualisasi seperti apa, oke, dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah gimana ya mengangkat satu sosok yang memang udah nggak ada gitu, menjadi satu keadaan gitu ya. Jadi membawa sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret. Salah satu caranya adalah mereka membuat satu layar seperti ini gitu ya. Sebenarnya sih kalau misalnya dilihat-lihat ya, yang namanya kita tahu layar proyektor ini aja ya, flat. Tapi mereka bikin bentuknya tidak beraturan ya.
dibilang trapesium bukan, dibilang persegi panjang bukan gitu ya, dibilang juru sangkar bukan gitu ya. Nah di sini sebenarnya ada satu langkah di mana si realitas ya, realitas yang fisik gitu ya, yang ada sekarang gitu, dikondisikan dalam rangka mengondisikan citra gitu kan. Setidaknya saat kita melihat, walaupun kita tidak hadir di sana gitu ya, tapi kita melihat ada satu layar seperti itu, setidaknya secara logis, oke, mungkin gambar Chrisye akan ada di situ, akan diproyeksikan di situ, dan kita akan melihat Chrisye tampil di situ gitu kan, ya, karena ada satu logika yang bekerja di situ. Dan ternyata betul gitu ya, ditampilkan seperti itu. Nah, yang 3D mapping itu bukan membuat 3D Chrisye-nya gitu ya, tidak seperti mungkin seperti Natalie Cole dengan Nat King Cole gitu ya, bapaknya kan ya Nat King Cole tuh kalau nggak salah, atau kebalik. Nah, mereka bisa nyanyi bareng gitu, walaupun triknya adalah gimana saya bisa menjaga waktu, menjaga timing, sehingga apa yang dinyanyikan oleh Nat King Cole akan sama dengan apa yang akan dinyanyikan oleh saya gitu kan, ya, dengan nada yang sama, dengan satu artikulasi yang sama gitu ya. Gitu. Nah, sebenarnya apa yang ditampilkan di sini, kebetulan saya emang nggak hadir di acara itu gitu, karena kalau ulang tahun saya biasanya langsung ngumpet gitu, entah itu ditagih makan-makan lah, entah itu takut dibanjur lah, entah itu apa gitu ya, dan kebetulan saya lagi nggak ada di sana. Akhirnya saya pun hanya dapat ini dari YouTube, dari cerita teman, dari video yang ada teman saya yang nonton, kemudian diliatin videonya gitu ya, sehingga saya bisa mengalami riuh rendahnya suara penonton saat itu gitu. Nah, dari pengalaman teman saya dan apa yang saya lihat di sini lebih kepada cerita atau ungkapan dulu Chrisye itu hidupnya seperti apa sih ya, gitu. Mungkin dia lagi cek sound, mungkin dia lagi nyanyi di mana, lagi di panggung mana gitu ya. Di sini tampilkan gitu. Citranya pun nggak hanya satu, ada di layar 1, ada di layar 2, dan ada yang di layar tengah gitu kan. Ya. Artinya pengondisian realitas tadi ditujukan untuk mengangkat memori-memori, ya, memori yang tampilkan di 3 layar ini. Kalau istilah baratnya sih ada yang namanya augmented reality gitu. Pernah dengar mungkin ya augmented reality? Jadi realitas yang diperkuat gitu. Contohnya kalau misalnya kita mau masuk Jakarta, kita masih di Cawang nih, tapi kita lihat Kuningan padat merayap, wah langsung jantung tuh kan, aduh macet nih gitu kan. Terus tiba-tiba Selipi Tomang lancar gitu kan. Itu sebetulnya augmented reality. Realitasnya ada di sana, tapi kita yang ada di sini merasakan gitu ya. Entah itu aura, entah itu tadi degupan jantung gitu, entah itu perasaan resah dan sebagainya gitu. Pokoknya seolah-olah kita bisa merasakan realitas yang ada di sana. Ya. Artinya satu realitas yang kemudian diresonansikan gitu ya, disebar, sehingga dia mempunyai kekuatan yang sama dengan realitas yang aslinya. Nah, kalau saya melihatnya ini lebih ke memori yang diperkuat gitu. Ya. Karena mungkin saat itu orang-orangnya punya memori tentang Chrisye seperti apa gitu ya. Saya punya satu album, mungkin pas album Sabda Alam misalnya, atau album yang mana, ya. Kemudian saya tahu gambar-gambarnya seperti apa, tiba-tiba muncul, gitu kan.
Artinya saat itu mungkin yang bergolak bukan memori saya mengenai Chrisye gitu ya. Yang tercitrakan bukan memori saya tentang Chrisye, tapi memori saya ketika ya dulu saya SMP tuh begini ya. Saya suka lagu ini ya. Jadi kemana-mana memorinya gitu kan. Ya. Gitu. Jadi usaha ini sebetulnya yang saya lihat lebih kepada bagaimana memori itu diungkap gitu ya. Kemudian disemanisikan gitu. Ya. Kemudian disebar, kemudian diperkuat kembali. Ya. Nah, ini juga sama gitu ya. Padahal kalau misalnya melihat seperti ini sih ya, kita jadi bertanya-tanya, ini kayaknya seperti ada orang, dia punya video Chrisye, tapi pengen dapat duit, gitu kan. Dibikinlah acara ini. Perkara layar mau bentuknya nanti cembung cekung atau gimana gitu ya, itu sih hanya masalah bagaimana mengemas gitu kan. Ya. Jadi saya sempat bercanda sama teman saya, ya jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba nanti di satu film di kanan bawah ada tulisan YouTube gitu. Ya. Karena emang mereka ngambil si filenya itu dari YouTube gitu kan ya. Kemudian tayangkan di sini gitu. Nah, tapi lebih dari itu saya sih lebih melihatnya bahwa citra yang ada di sini gitu ya, itu sebetulnya lebih merupakan suatu tawaran gitu ya. Gimana sih Anda mau melihat Chrisye close up, long shot gitu ya, atau seperti apa? Sehingga ada tampilan seperti ini gitu ya. Jadi citra di sini saya memandangnya sebagai satu ragam alternatif cara pandang gitu ya. Cara pandang terhadap si memori itu gitu ya. Bahwa saya punya memori, saya ingin melihat memori itu gitu. Seingat saya sih dulu dia close up, ada nih gambarnya. Seingat saya tuh dia dulu long shot, ada gambarnya. Jadi kayak semacam dialog seperti itu gitu ya. Jadi citra di sini lebih pada bagaimana cara pandang tersebut dibentuk, ya, kemudian ditawarkan gitu. Ini salah satu bentuk penawaran sebetulnya, dan diterima gitu ya. Jadi gimana kita mengolahnya gitu. Kita punya video Chrisye, gimana mengolahnya? Gimana mengolah citra Chrisye? Gimana menyebarkannya? Dan bagaimana nanti penerimaannya? Sebenarnya masalah penerimaan adalah masalah tafsir kita gitu ya. Tapi sebetulnya di sini ada juga satu langkah-langkah di mana ya kita ingin membuat Chrisye itu hadir kembali di kita gitu kan. Kalau misalnya dilihat di YouTube-nya ada satu ungkapan dari Erwin Gutawa bahwa ya saya lupa lagi detailnya, tapi intinya lagu Lo akan selalu ada di hati gue gitu kan. Jadi ibaratnya ingin menghidupkan kembali dan ingin terus memori itu ada gitu ya. Nah ini yang sebetulnya menjadi mengondisikan atau membuat citra itu menjadi kompleks gitu. Kompleks dalam arti dia punya makna banyak. Kalau misalnya di sini ada 20 orang berarti ada 20 makna gitu ya. Ada 20 tafsir, ada 20 cara pandang gitu. Ya. Mungkin ketika ngelihat ini ada yang ingat kakaknya, ingat kalau misalnya masa SMP ya, masa SMP gitu kan. Ada yang ingat belinya di satu tempat gitu. Ya, kalau ya contoh misalnya seperti saya, kalau misalnya ada yang nyebut Diana Rose, saya langsung ingat kesalahan saya gitu ya. Jadi dulu saya lupa bayar SPP SMA, ya. Lupa bayar SPP itu. Nah, akhirnya ya saya nggak bisa minta uang lagi dong ke orang tua ya. Karena emang di awal udah disuplai. Kalau misalnya minta lagi kan berarti pertanyaan uang itu kemana kan. Apa yang saya kerjakan, saya ngambil satu kaset dari rak kaset, saya datang ke Cihapit dan saya jual. Setelah dapat uang, setelah saya bayarkan, saya baru ingat, itu kan kaset teman saya gitu. Ya. Si Diana Rose itu gitu ya. Dan sampai sekarang belum tertebus tuh kasetnya gitu ya. Jadi bingung juga. Gitu. Jadi ini citra ini yang membuat
menjadi kompleks itu karena realitas yang dikondisikan, kemudian dia dibentuk, disebarkan dengan berbagai cara, sehingga banyak menimbulkan berbagai cara pandang. Ya. Nah, ini sebetulnya yang menarik kalau saya lihat gitu ya. Jadi kalau dari situsnya, Jay Subiakto tuh cukup memeras keringatnya untuk, jadi ini tuh ada lagu, kalau nggak salah ditulis sama Gita Gutawa, dinyanyikan oleh Chrisye asli, gitu kan. Tapi belum sempat ada video klipnya, belum sempat ada apa gitu ya. Nah, akhirnya dibikinlah 3D-nya. Ya. Jadi kalau misalnya dilihat di YouTube-nya gitu ya, ada satu artikulasi atau gerak bibir gitu ya yang nggak sinkron gitu. Ya. Terus kedipan matanya yang agak-agak aneh gitu ya. Jadi saat itu kelihatan baru kerasa bahwa iya ya, ini seperti Chrisye yang dibangkitkan dari kubur nih. Jadi pandangannya kosong gitu ya, ekspresinya dingin segala macam gitu kan, kayak zombie suruh nyanyi ya, seperti ini gitu ya. Nah, apakah ini satu eksistensi yang diperkuat? Apakah ini satu ada istilah augmented human gitu ya, artinya manusia yang diperkuat. Jadi mungkin karena ada teknologi, karena ada apa, kita bisa bisa hadir di situ. Contoh kecilnya misalnya kalau di Facebook kan ada pilihan keep me login ya di bawahnya. Begitu kita tutup di chat online tuh kita nggak akan pernah mati, ya kan? Jadi begitu kita buka, kita tuh akan ada terus di situ. Padahal kita nggak login, nggak lagi masuk situ gitu kan. Kitanya lagi ngapain, kita laginya ada di mana, mungkin lagi mandi, mungkin lagi makan Indomie gitu ya, tetap eksis gitu. Nah, itu salah satu contoh sederhana gitu ya, bagaimana orangnya sih ada di mana tapi eksistensinya dia masih kerasa gitu ya. Tapi ini masih sengaja saya kasih tanda tanya di sini, sebenarnya masih pertanyaan, bener nggak sih ya ini tuh Chrisye yang hadir gitu? Apakah ini satu eksistensi yang hadir? Sebetulnya dalam dunia virtual yang ada tuh hanya aktual. Kayak tadi di Facebook itu sebetulnya bukan eksistensi kita, tapi aktualisasi kita yang ada gitu. Kalau misalnya ya Angelina Sondakh misalnya yang sekarang lagi in gitu. Terakhir beritanya saya dengar dilarikan ke rumah sakit. Terserahlah. Tapi yang jelas saat dia mungkin lagi diperiksa KPK, saya melihat Angelina Sondakh mungkin lagi di flashback dulunya, lagi kehidupan sama Aji Mas Saidnya gitu kan. Bahkan saya juga sempat ketemu di Jakarta, mereka masih berdua gitu, yang hidup di situ gitu ya. Yang keluar adalah citra itu gitu. Nah, itu sebetulnya kalau yang asli orangnya itu memang konkret. Chrisye-nya konkret. Begitu dia wafat, sebetulnya dia jadi abstrak. Karena nggak ada gitu ya secara fisik. Karyanya ada, situsnya mungkin ada gitu. Kayak misalnya Warkop DKI, dia masih tetap anaknya masih bikin kaosnya, terus ngejual bukunya, di belakang bukunya ada CD tentang kompilasi lawakan-lawakan Warkop DKI itu gitu kan ya. Secara konsep dia ada, tapi secara konkretnya dia secara fisik dia udah nggak ada, tapi secara konsep dia masih ada gitu. Jadi dia tiada di sini karena secara fisik tidak ada, tapi
tapi masih kesebut abstrak, artinya secara konsep dia masih ada. Tapi kalau kondisi aktual itu sebetulnya seolah-olah mengadakan kembali, gitu. Menghadirkan kembali. Jadi aktualisasi di sini sebetulnya lebih mengangkat satu citra, tapi dalam satu ruang dan waktu yang berbeda. Seperti tadi Angelina Sondakh mungkin lagi ngapain, ya, mungkin lagi diwawancara, lagi diapain, tapi yang tertampil mungkin berbeda gitu kan. Sekalipun live, ya, tetap ada jeda waktu mungkin sekian detik atau sepersekian detik gitu ya. Contoh misalnya lagi ada Panasonic Award lah misalnya, ada 3 channel televisi kalau nggak salah ya, pokoknya lebih dari 1 channel televisi yang menampilkan atau menyajikan secara live gitu. Kalau misalnya kita ganti si channel-channel itu bisa beda-beda. Karena ada delay waktu. Ya. Artinya apa? Sekalipun live, itu bukan berarti konkret. Tapi dia aktual. Jadi ada, tapi di sana gitu. Di sana tuh ada loh, tapi ini yang tertampil gitu kan. Kebayang ya? Jadi tampilannya sama gitu, acaranya sama, tapi menampilkannya itu mungkin berbeda karena ada jeda waktu itu tadi. Ya. Mungkin juga iklan, mungkin juga apa gitu ya, terpotong atau apa, atau mungkin transmisinya dan sebagainya gitu. Ya. Sehingga ruang waktunya jadi beda. Kalau misalnya ditelusuri, sempat ada yang merekam gitu ya di beberapa stasiun TV itu pada detik 51 misalnya ya, dilihat dari video yang udah direkam itu tiap detik 51 tuh masing-masing beda-beda. Yang satu tangannya masih di sini tapi yang satu udah di sini gitu. Yang satu lagi mungkin udah pindah jalan ke sana gitu. Padahal itu tulisannya live gitu kan. Nah itulah aktual. Ya. Artinya bukan menghadirkan langsung yang fisik. Betul-betul ruang waktunya sama, tapi dia hanya menghadirkan si citra gitu ya. Tapi dengan satu konteks ruang waktu yang berbeda, yang mengakibatkan perbedaan persepsi juga gitu. Nah, dalam persoalan aktual atau bukan aktual, konkret atau bukan konkret, abstrak atau bukan abstrak, itu banyak dibahas di persoalan gimana satu realitas itu bisa divirtualisasi gitu ya. Nah, banyak saya yakin yang entah itu dari baca, entah itu dari ngobrol gitu, dunia maya yang semakin mengambil dunia realitas kita gitu ya. Artinya virtual reality itu udah mulai menjadi dunia kita. Nah, tapi si Manuel Castells dia justru mempertanyakan sebetulnya virtual reality itu nggak ada. Ya. Yang ada tuh hanya real virtuality. Gitu. Artinya dalam kasus ini virtual realitas itu lebih kepada satu dunia yang memang lepas dari kita gitu, ya. Berbeda aja sama kita, anomali aja. Ya. Tapi kalau real virtuality itu artinya apa? Masih ada satu representasi dari kehidupan kita gitu ya, yang didigitalisasikan dan kemudian ditampilkan melalui monitor, melalui layar, melalui proyektor, dan media-media yang lainnya. Jadi intinya semua itu berkiblat pada realitas sebetulnya. Jadi simulasi yang betul-betul simulasi, nggak punya referensi terhadap dunia nyata gitu, itu
menurut dia mustahil. Ya contoh kalau misalnya maaf, misalnya kita main game, kita tetap melihat kursi, kita tetap melihat mobil gitu ya. Kayak misalnya main game Need for Speed gitu, ya. Mobilnya, mereknya ada di sini. Misalnya Peugeot 206 gitu ya. Itu salah satu favorit saya. Spoilernya kita bisa tambahin. Dan ada juga di sini, mereknya juga ada gitu kan. Cuman mungkin ketika dia bermain, kemudian dia bisa guling-gulingan tanpa kita nggak ngerasa sakit gitu ya. Malah kita ketawa-ketawa, wah udah di restart deh gamenya atau apalah segala macam. Ya. Itu sih logika game. Tapi kehadiran si game itu sendiri sebetulnya lebih kepada real virtuality. Jadi kondisi nyata yang didigitalisasi kemudian ditampilkan dalam bentuk lain. Istilahnya tuh dunia virtual itu sebenarnya cuma akal-akalan aja gitu. Kita mungkin nggak puas dengan dunia ini, ya udah kita buat, kita bisa masuk di dunia yang lain. Kita bisa eksis di situ. Ya. Suara kita didengar, komen kita di follow gitu ya, di komen balik gitu. Ya. Mungkin kalau misalnya kita keluar di luar atau apa, nggak ada yang dengar apa segala macam gitu kan. Ya. Nah, jadi artinya yang dimaksud virtualitas itu sebetulnya lebih kepada satu wujud alternatif dari realitas, tapi bentuknya lain. Mungkin bukan 2 digit 0 dan 1 gitu ya. Sekarang saya memandang atau saya masih bisa memimpikan, menggambarkan mimpi saya semalam, itu sebetulnya virtualitas kan. Dia aktual di saya. Dia hadir berdasarkan kenyataan. Gitu kan. Konon misalnya ada orang yang sampai ke bawah mimpi gitu ya, dari satu kejadian, itu sebetulnya kan satu realitas yang kemudian ditransfer dan diolah oleh otak gitu ya, menjadi satu aktualisasi. Dia hadir, dia ada kembali tapi bentuknya beda gitu. Tapi bukan komputer, karena nggak ada komputer dalam kepala kita gitu kan. Logika cybernetik mungkin ada, tapi komputer masuk sini kayaknya enggak. Ya. Jadi sebenarnya virtualitas itu sebenarnya sosok juga, tapi dia beda bentuk gitu ya, dan beda ruang dan waktu juga sebetulnya. Gitu. Artinya apa? Kalau misalnya ngelihat dari sini, si aktual itu lebih ke bagaimana mengkonkretkan yang abstrak, sehingga wujudnya boleh dibilang sinkretik ya, gabungan antara abstrak dan konkret gitu. Dia abstrak tapi konkret, dia konkret tapi abstrak, seperti itu. Jadi adanya itu ada aksen gitu ya, ada tapi yang lain gitu. Ya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena aktualisasi itu bukan hanya sekedar gimana menampilkan citra saja gitu ya. Tapi gimana caranya si citra ini dia bisa menggerakkan pengalaman, mengakumulasi memori, mengakumulasi emosi, sehingga apa yang aktual itu menjadi signifikan gitu. Ya. Jadi bukan hanya mementingkan hadirnya citra, mau maya, mau fisik, mau nyata atau mau maya gitu ya. Contohnya seperti Star Trek gitu, dia bisa mindahin, teleport ya, orang di dematerialisasi kemudian
datang ke sana terus dimaterialisasikan kembali gitu. Bukan hanya itu, tapi sebetulnya gimana dia memiliki kemungkinan untuk menggerakkan ranah mental gitu ya, dimensi mental, pengalaman, kesadaran, emosi, memori gitu. Nah, ini sebetulnya aktualisasi Krisye di sini kan ya. Sebetulnya bukan hanya ingin menampilkan Krisye-nya, tapi lebih kepada gimana ketika menayangkan Krisye ini minimal ada yang ngambil tisu deh gitu. Minimal ada yang nutup muka mungkin ya. Atau minimal ada yang kenapa mas? Nggak apa-apa sih. Tapi geleng-geleng tapi berdecak gitu kan. Ya. Mungkin tidak terkatakan atau gimana lah ya, nggak tahu. Nah itu sebetulnya. Ya. Itu ya sebetulnya yang menggerakkan juga kenapa orang bisa ada di seolah-olah hidup dalam dunia virtual, sebetulnya karena ini kan. Saya belum pernah ke Korea misalnya ya. Tapi dengan ada satu website, ada foto Korea di situ dengan bunga-bunganya, dengan pemandangan dan segala macam. Ini kan yang gerak. Badan sih diem kan. Kita sih diem, tapi yang bergerak adalah pikiran, mental, kesadaran, pengalaman gitu ya. Makanya sangat kebayang selama ini kita nonton di TV, kita nonton di YouTube gitu ya. Si Super Junior itu begitu datang, wah langsung saya bisa nangis-nangis, bisa ngapain ya. Gitu. Seperti ada teman saya gitu. Perawakan preman. Tapi kemarin pamit. Kok ke Jakarta dulu ya. Nganter anak nonton Suju. Wah, saya nggak kebayang aja gitu ya si teman saya itu, dia orangnya sterek gitu, tapi kebayang dikeliling ABG gitu, suju-sujuan. Ya, jadi sebetulnya ada wilayah sinkretik dalam aktualisasi itu. Dia mengadakan yang tidak ada atau yang dia mengkonkretkan satu yang abstrak gitu. Gitu. Nah, ini mirip Mas Audi sebenarnya gambarnya. Makanya tadi saya bilang aku mau bahas Mas. Ya, kita mengenal karyanya yang hebat gitu kan. Kita mengenal sosoknya yang lebih mungkin bersahaja gitu, mungkin ya pokoknya kita menyenangi dia ketika menyanyikan satu lagu, entah itu Citra Hitam kayak, entah itu Badai Pasti Berlalu dan sebagainya gitu. Nah, ini saya minjem teorinya Adorno bahwa yang membedakan antara musik serius, bukan serius band ya, musik serius, musik bener-bener gitu, musik kayak musik klasik gitu, kayak musik tradisional gitu ya, musik serius, dengan musik-musik populer, salah satunya adalah persoalan individuasi. Musik populer itu milik semua orang, tapi musik serius menurut si Adorno itu milik orang, tidak semua orang, tapi milik orang gitu ya. Jadi ada satu sense of belonging gitu, bahwa ini gue banget nih gitu ya. Tapi musik populer itu lebih cenderung ya individuasinya lebih cair gitu. Ya. Artinya di sini persoalannya sebetulnya musik klasik juga bisa lebih cair gitu kan ya. Musik populer bisa lebih sangat saya gitu. Artinya persoalan di sini lebih kepada bagaimana si musik itu bisa mempengaruhi saya sebagai pendengar, saya sebagai musikus gitu, saya sebagai arranger memiliki satu karakter gitu kan. Nah, saya minjem teori ini tuh untuk melihat bahwa sebetulnya apa yang dikejar di sini, yang ditayangkan ini,
sebetulnya adalah persoalan bagaimana mengindividuasikan musikalitas. Chrisye itu musiknya seperti ini loh. Begitu ada penyanyi lain atau grup band yang lain itu pasti beda gitu. Ya. Contoh seperti kita bisa dengan mudah mendeteksi bahwa ini pasti musik tahun 90-an nih. Oh, ini pasti musik Melayu nih. Oh, ini pasti musik tahun 80-an nih. Ini 70-an. Gitu kan. Nah, itu sebetulnya dalam pandangan saya salah satu bentuk individuasi. Artinya dia punya karakter di situ. Ya. Nah, apa yang ingin ditayangkan di konser itu adalah salah satunya adalah individuasi musikalitas. Sehingga yang digali itu adalah memori-memori tentang musikalitas Chrisye pada saat dia masih berkarya gitu kan. Juga individuasi artikulasi. Gimana sih vibranya Chrisye? Gimana sih dia mengatakan setiap kalimat atau setiap kata yang ada dalam syair lagunya? Ya, gimana falsetonya, gimana apanya segala macam. Sehingga begitu kita, walaupun kita merem, tapi ada satu lagu gitu ya, sayup-sayup, kita bisa dengar, ini Chrisye. Gitu. Nah, itu yang ingin ditampilkan juga dalam satu konser itu gitu ya. Ujung-ujungnya ke individuasi memori, emosi. Bahwa apa yang tertayang di situ, apa yang ditampilkan di situ, apa yang disajikan di situ sebetulnya lebih ke saya punya memori dengan orang ini. Saya punya memori dengan citra aktual ini gitu. Gitu. Jadi semuanya di situ adalah kumpulan atau kelompok-kelompok kecil dari individuasi ini gitu. Yang kalau misalnya ada 100 orang ada di JHCC saat itu, berarti ada 100 individuasi di situ. Mereka punya memori masing-masing. Mereka punya satu cara memandang Chrisye masing-masing. Saya senang aja datang gitu ya. Saya jadi ingat ibu saya jadi ingat masa SMP saya jadi ingat apa-apa segala macam. Semua membawa semangat itu sepertinya. Sehingga yang terjadi adalah proses individuasi ini. Dengan demikian, dalam konteks individuasi, sebetulnya aktualisasi itu salah satu upaya dalam merelasikan gitu ya. Menghubung-hubungkan, membangun konektivitas, dan mengakumulasikan memori, emosi, ujung-ujungnya jadi pengalaman gitu ya. Dan mewujudkannya menjadi sosok yang nyata dan sangat personal gitu. Yang dilihat sih gambarnya cuma satu, tapi yang nyampe di sini bisa macam-macam. Apa yang menjadi virtualitas dalam pikiran saya, dalam pengalaman saya, itu bisa macam-macam gitu. Jadi aktualisasi yang mendorong pada individuasi ini sebetulnya lebih kepada yuk kita sama-sama menggali potensi dasar gitu ya. Kemudian mari kita rasakan bareng gitu. Pernah nonton konser bareng-bareng sama teman? Itu kan asik ya ngobrolnya. Saya dulu ya waktu dulu belum ada bom, jadi artis-artis luar tuh banyak yang masuk sini gitu ya. Jadi kadang di Bumi Sangkuriang ada satu event di Homan ada satu event gitu. Java Jazz atau Jack Jazz terakhir yang saya nonton aja itu masih tahun 90-an. Kesininya saya udah nggak sanggup bayar gitu. Jadi saat itu ada banyak artis ya. Saya kebetulan berdua sama teman saya gitu.
Nah, tapi ternyata setelah ngobrolnya beda banget gitu. Teman saya tuh sangat melihat kepada sosok penampilan, saya melihat pada musiknya. Di panggung yang lain saya melihat sosoknya, teman saya melihat pada musiknya gitu. Oh, kalau ini asiknya begini. Ngobrolnya beda tapi masih tetap nyambung gitu. Nah, itu sebetulnya virtualitas yang dibangun tuh sebetulnya ada di situ tuh. Perbedaannya, nyawanya tuh ada di situ. Dia bisa menghadirkan realitas kembali gitu ya. Dalam satu konteks yang beda. Ya. Sama halnya kita tahu ada satu lagu, dia punya intro sampai akhir, sampai koda ya. Tapi mungkin yang kita ulang-ulang, yang kita sering siwulkan tuh hanya refnya aja, hanya intronya aja gitu. Ya. Tapi begitu ditanya, itu lagu apa? Oh, ini lagu ini, penyanyinya ini. Gitu. Padahal itu bukan lagu, tapi penggalan. Gitu. Mungkin hanya birama gitu. Ya. Nah, artinya ada satu logika, satu itu semua, semua itu satu, ya seperti itu gitu. Sebagian itu adalah satu totalitas, totalitas itu adalah sebagian, seperti itu. Ya. Virtualitas itu sebetulnya dari sekian banyak data yang ada di kehidupan gitu, kita hanya mencomot yang memang punya konteks-konteks yang signifikan, yang punya memori, ya, yang punya nilai buat kita gitu. Sehingga kita bisa cerita waktu SMP itu tidak harus sama 3 tahun gitu. Mungkin dalam 30 menit saya bisa menceritakan pengalaman saya yang selama 3 tahun itu gitu kan. Gitu. Karena pasti ada konversi di situ. Ya. Nah, seperti si mouse ini gitu ya, kalau misalnya kita iseng di rumah buka, oh ternyata ada skrupnya, oh ternyata ada bolanya, oh ternyata ada tracknya, ada apanya gitu. Nah, sebetulnya inilah relasi gitu ya. Tapi bukan relasi seperti skrup terhadap mouse ini gitu ya. Tapi relasi emosi. Gimana saya menyimpan emosi di satu penggalan realitas. Sehingga di sini aktualisasi menjadi citra yang signifikan bagi pengamat gitu ya. Pengamat tuh kita yang mengamati realitas itu punya nilai emosi gitu. Gimana citra itu bisa membangun relasi emosional. Ya. Ya, saya masih dulu waktu Soeharto masih ada sampai meninggalnya gitu ya. Wah, dulu dia dikecam tuh. Tapi begitu dia dilihat pas waktu tuanya, lagu apanya gitu ya, kalau menurut Pak Yasraf itu adalah imagologinya gitu ya. Timbul rasa iba gitu kan. Padahal udah tahu dia tuh yang emang bikin Indonesia seperti ini juga gitu ya. Dia yang mengkudeta Soekarno, dia yang apa. Tapi begitu diliatin, dia lagi di kursi roda, rambut putih gitu kan. Ya, jadi kayak wayang gitu kan. Mukanya seperti apa gitu. Timbul rasa iba, timbul rasa emosi. Sebetulnya itulah pencitraan, itulah imagologi, itulah gimana sosok itu diaktualisasikan gitu. Ya. Sehingga membangun suatu relasi emosional yang ini aktualisasi seperti ini yang kemudian membangun virtualitas. Membangun seolah-olah akal-akalan dari kenyataan gitu kan. Ya. Akal-akalan di sini bukan negatif ya, tapi artinya kita tahu itu nggak nyata, tapi setidaknya kalau misalnya kita mengingat, kita bisa senyum-senyum sendiri, kita bisa mesem-mesem sendiri gitu, ya bisa bisa membangun rasa senang, sedih dan sebagainya gitu.
Dengan demikian, virtualitas itu adalah pengalaman. Dia dibentuk oleh pengalaman dan ujung-ujungnya apa? Dia itu adalah pengalaman. Gitu. Saya belum pernah sih kena knalpot gitu ya. Saya belum pernah juga naik motor gitu. Tapi begitu ada orang cerita, aduh, tadi pagi saya kena knalpot, nih hasilnya gitu ya. Ada sederetan bekas skrup knalpot gitu yang masih nempel, plus gitu. Dari situ sebetulnya kita bisa membangun satu citraan aktual gitu kan ya, bahwa knalpot itu panas tanpa harus gitu, berarti knalpot panas, saya harus membuktikan gitu. Langsung saya tempelin tangan, tempelin apa gitu ya. Masih nggak percaya juga, ambil kucing tempelin gitu. Ya, nggak perlu seperti itu kan. Tapi hanya dengan melihat, oke, saya dapat kesimpulan bahwa motor yang baru dipakai, knalpotnya panas. Gitu. Nah, itu hidup terus-menerus sampai akhirnya ketika kita ngelihat ada motor baru nyampe, terus tiba-tiba ada anak kecil jalan, lagi belajar jalan, ibunya di belakangnya gitu. Awas ada motor, itu motor baru nyampe tuh. Hati-hati kena knalpot tuh gitu kan. Kenapa emang? Ya takut kena knalpot panas gitu. Seolah-olah kita fasih gitu ya, memberikan nasihat padahal kita sendiri belum punya pengalaman itu. Gitu. Ya. Tapi itulah semacam bentuk virtualitas gitu. Iya. Lupa jadi kenal lagi gitu, Bu. Tapi nggak jadi hobi kan. Yang penting itu, Bu. Ya. Artinya itu yang jadi, setidaknya pengalaman itu kan, Bu, yang bisa membangun kita bahwa ngelihat knalpot tuh ya, wah ini hati-hati nih gitu kan. Itu panas, itu bisa melukai gitu kan. Belum tentu dia itu seperti itu kalau di rumahnya dengan itu enggak. Oh iya. Itu pencitraan, ya. Artinya kan saya jadi dulu sempat ngobrol dengan Pak Acep bahwa SBY ketika ada satu pengumuman gitu, seolah-olah belum sempat dandan gitu, Bu. Seolah-olah urgent gitu. Terus kemudian memberikan satu pidato kenegaraan atau pendapat kepresidenan seperti itu gitu. Itu sebetulnya kan bentuk pencitraan. Siapa tahu sebetulnya di ruangannya dia masih rapih. Tapi mungkin penasihat presidennya, Pak, Bapak harus kelihatan bahwa itu urgent, Pak. Gitu. Gimana? Ganti baju. Coba rambutnya diecek-ecek gitu. Akhirnya keluar dengan ya seperti yang urgent gitu ya, lihatlah saya gitu ya, sampai belum sempat ganti baju, belum sempat ngapa-ngapain gitu. Padahal di belakangnya kita nggak tahu gitu kan. Gitu. Nah, dari orang yang kenal dunia artis juga, akhirnya saya tahu bahwa banyak dari infotainment itu sebetulnya bayaran gitu. Jadi ada skandal si A dengan si B itu sebetulnya dibayar oleh satu ya proyektan infotainment gitu ya, untuk memunculkan sensasi gitu. Kamu mau nggak digosipin sama dia? Berapa bayarannya? Sekian. Oh oke. Akhirnya dia dibuatlah seperti itu.
Akhirnya satu yang muncul di kepala kita, wah kasihannya dia difitnah, wah kasihannya di ini gitu. Itu kan sebetulnya pencitraan gitu. Itu aktualisasi. Yang benernya nggak seperti itu, tapi ditampilkannya kembali dia seperti itu. Gitu, Bu. Untuk menutupi misalnya saya orang Indonesia, terus kan pengen kayaknya naik BMW terus kita foto di upload sepertinya kan kita punya mobil itu. Betul. Itu termasuk ini. Termasuk. Karena apa yang tertayang itu yang di apa ya? Yang umumnya dipercaya orang lebih dahulu, tapi kemudian kalau misalnya kita membangun jarak, ya kita bisa tahu ini betulan atau bohongan gitu. Kan sebetulnya itu yang terjadi dengan Gayus misalnya ya. Dia lagi di Bali, dia lagi di apa gitu kan. Itu kan sebetulnya, loh, dia kan harusnya lagi kasus nih gitu. Harusnya ada di penjara nih, kok dia bisa keluar. Gitu. Ya, awalnya itu rekayasa, itu apa. Tapi kan sebetulnya di balik itu kan ya ternyata apa yang kita lihat Gayus itu ada di penjara dan mungkin lagi melarat, lagi susah gitu. Ternyata enggak kok. Lagi berjemur di Bali gitu kan. Gitu. Itu juga sama seperti yang saya kasus di penjara yang siapa? Aelina gitu, saya lupa. Yang kalau misal lagi di shoot dari apa, dia kayaknya pakaiannya lusuh apa gitu ya. Tapi begitu ada inspeksi mendadak dari kehakiman, wow di dalamnya ada bathtub, ada spring bed, ada TV, ada kipas angin, ada apa. Itu kan sebetulnya artinya apa yang tertayang itu adalah apa yang ingin orang tangkap tentang dia. Gitu. Intinya seperti itu gitu, Bu. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya virtualitas itu sebetulnya wujud dari individuasi realitas gitu ya. Jadi ini kehidupan punya kita bareng-bareng gitu ya. Tapi saya punya cara sendiri. Saya juga gimana caranya saya juga nggak tahu. Tapi saya punya cara sendiri yang akhirnya saya bisa memaknai realitas saya. Gitu ya. Sangat individual, sangat personal. Realitas boleh sama, tapi senyum-senyum kita kan bisa beda gitu ya. Dari katakan kalau misalnya angka dari 1 sampai 10, mungkin yang bermakna itu angka berapa gitu ya. Seperti itu. Artinya kita bisa memilih, sebenarnya kita bisa mengindividuasi realitas itu gitu ya. Dan virtualitas itu tuh merefleksikan pencapaian puncak gitu ya. Dari ketika kita menafsir, kita dapat, kalau misalnya pencerahan sih disebut pencerahan ya, bisa-bisa juga gitu ya. Artinya ketika kita menafsir, apa nih yang jadi aha efeknya tuh apa gitu. Yang membuat kita terperangah tuh apa gitu. Yang membuat kita kaget tuh apa gitu. Ya. Artinya ketika kalau misalnya nyambung sama konser Chrisye, sebetulnya bukan kalau hanya menayangkan video saja, sebetulnya mungkin terlalu naif ya. Tapi dengan saya mengkonstruksi sedemikian rupa, akhirnya ditayangkan dengan satu kondisi emosi tertentu juga gitu ya, mungkin lampu digelapin apa segala macam. Nah, disitulah potensi kita untuk menemukan puncak tafsiran kita gitu. Oh iya, dia emang hebat, dia emang eksotik, dia emang unik, dia emang maestro gitu ya. Gitu. Jadi dia merupakan satu, kita melihat ya, kita bisa menafsirnya menjadi lebih bermakna gitu ya. Nah menarik, ada satu yang di blog
Dia nonton konser ini kebetulan gitu. Ternyata di dalam konser itu tuh ada interaktivitasnya juga gitu ya, antara penonton dengan si Citra. Jadi ketika krisenya, ayo semua berdiri, semua ikut berdiri gitu. Tapi ketika Arman Maulana yang masih nyata tuh, ayo penonton semua berdiri, nggak ada yang nurut. Gitu kan. Artinya kalau misalnya kita emang oke lah, itu Krisye itu udah nggak ada, itu tuh hanya abstrak gitu ya. Harusnya nurut dong sama yang masih fisik, ya nggak? Ini Arman nih gitu depan saya gitu kan. Saya mungkin bisa ngusap-usap sepatunya juga saat itu gitu ya. Tapi itu justru nggak saya turutin gitu. Yang saya turutin ya yang di Citra itu gitu kan. Artinya apa? Di situ emosi yang berjalan gitu. Bukan Krisye-nya, tapi di sini. Tapi sosok yang disepakati bersama gitu kan, yang memang mengawang di sini gitu ya. Disuruh berdiri ya kita berdiri, padahal tiba-tiba tunggu film gitu kan. Wah, itu pasti ngerusak emosi tuh. Ya. Kalau misalnya kita nonton bioskop lagi rame-rame, tiba-tiba tunggu film gitu. Ya. Gitu, artinya itu adalah satu pencapaian tertinggi dari tafsiran kita mengenai realitas. Nah, berkaitan dengan kidung, sedikit lebay sih ya, tapi nggak apa-apa. Jadi virtualitas itu menurut saya adalah satu kidung gitu ya, yang komposisinya tersusun dari partitur-partitur citraan yang aktual, gitu, yang akan terus mengalami improvisasi selama kehidupan masih melantunkan iramanya gitu. Artinya virtualitas tuh nggak akan pernah berhenti. Kita selalu bikin memori, kita selalu bikin ingatan gitu ya. Kita akan selalu mengambil esensi dari objek, kita masukin ke kepala, dan itu yang menjadi ingatan. Itu aja terus. Suatu saat, kenapa tiba-tiba orang bisa bilang, saya ilfeel dengan kondisi itu? Sebetulnya terganggu tuh. Iramanya terganggu, komposisinya terganggu. Ya. Artinya, apa yang divirtualisasikan oleh saya selama ini, itu menciptakan satu virtualisasi yang baru yang justru berubah atau bergeser dari citra yang sebelumnya. Ya, citraan aktual yang sebelumnya gitu ya. Jadi itu yang sebetulnya nanti bisa membuat kita menjadi ilfeel, menjadi lebih seneng, lebih membuat bahagia, lebih apa, itu karena itu sebetulnya. Ya, jadi antara citra dan virtualitas itu sebetulnya satu kondisi yang dimana saling mempengaruhi, gitu ya. Yang artinya saling memproduksi juga, artinya citra fisik akan membentuk virtualitas, dan virtualitas itu sendiri nanti akan menjadi satu citra aktual gitu ya, gitu prosesnya. Atau kalau enggak, citra akan menjadi citra aktual, kemudian akan menjadi satu virtualitas dari satu realitas yang kita emang yakini gitu ya, yang emang kita rasakan secara emosi, secara secara mental gitu ya, di dimensi mental maksud saya. Oke, demikian mungkin sharing saya. Terima kasih. Mungkin ada ya ada sharing mungkin. Terima kasih Pak Rudi. Ya. Pertama kali saya ikut kegiatannya. Oh. Di add sama adminnya Yap kemarin kan. Oh gitu. Ini Mas. Ya sudah lama baru di. Oke, terima kasih. Bentuknya sangat menarik, citra dan visualisasi. Virtualitas sebetulnya. Ya, ini ke penikmatan bagi kita yang punya mata ya. Karena saya dengar cerita lama itu
ada 3 orang buta untuk menafsirkan bentuk dari seekor gajah. Itu kalau mereka itu menamakan dalam persepsi orang buta itu sebagai virtualitas atau imajinasi untuk menafsirkan bentuk dari seekor gajah. Pasti kan kalau tiga orang buta untuk mendeskripsikan gimana sih sosok gajah itu. Yang berbeda, gajah itu kalau pas dipegang ekornya kecil, tapi kalau gede gitu perutnya. Itu namanya jadi imajinasi atau virtualisasi, karena mereka kan tidak bercitra. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah lihat film lama, Time Machine, Orlando Jones, yang perpustakaan. Bagaimana si orang itu yang siapa tokohnya itu, si tokoh seperti utamanya begitu takjub dengan perpustakaan pada zaman itu, berarti itu mesin sama sekali masih tidak ada orang di dalam. Dan yang hologram saja yang diajak ngomong, tapi hologram itu telah dibekali dengan kemampuan luar biasa. Itu sebagai bentuk apa Pak? Manusia masa depan apakah akan tergantung dengan imajinasi virtualitas seperti itu, ataukah kita bisa gimana konsepnya yang sebagai manusia itu memahami citra seperti itu? Jadi Bapak sampaikan tadi kan, ketika Krisha yang dalam bentuk bayangan saja bisa begitu menghegemoni penonton daripada si Arman sendiri yang dalam bentuk yang nyata. Itu yang terima kasih Pak. Oke. Baik, mungkin 2 pertanyaan itu masih agak nyambung ya. Artinya berhubungan dengan persoalan apakah itu virtualisasi, apakah itu imajinasi, seperti itu gitu ya. Kalau saya melihatnya yang mungkin yang orang buta itu gitu ya. Kalau saya melihatnya lebih, nah ini perlu dikoreksi dulu. Orang buta itu pernah melihat atau enggak? Nah, kalau yang enggak sama sekali, kalau dalam pandangan saya lebih kepada imajinasi. Karena di sini, kalau dalam pembahasan ini, dia ada citra dulu, ya, ada konsep, ada yang konkret dulu, sehingga dia menjadi aktual, gitu. Artinya ada referensinya dulu, gitu. Tapi kalau misalnya imajinasi, boleh jadi kita mencoba mengkontekstualisasikan dengan apa yang kita punya. Bentuknya bulat, oke. Saya pernah pegang balon nih gitu ya, mungkin kayak balon nih gitu. Ya. Sifatnya imajinasi kan konstruktif gitu ya, dia membangun gitu. Nah, tapi kalau misalnya virtualisasi sebetulnya lebih pada merubah bentuk citraan yang asalnya fisik, tapi kemudian kita masukin ke kepala dan kita berusaha mengingat-ingat gitu ya, terus kemudian hadir di kepala gitu ya, hadir di otak kita, di bayangan kita, seperti itu. Ya. Jadi kalau menurut saya, ya kalau seperti tadi ya, kalau misalnya ternyata si orang buta itu sempat melihat gitu, ya, dan mungkin suatu saat dia sempat melihat gajah, nah mungkin bisa jadi virtualisasi yang terjadi. Karena yang terjadi adalah citraan aktualnya kan ya, gitu. Jadi kalau misalnya belum sempat, ya sempat dibayangin cuma dikasih tahu, pokoknya kupingnya lebar loh. Agak tipis ya, tapi nggak tipis-tipis amat, pokoknya kenyal-kenyal gitu deh. Gitu. Wah, langsung kan bermain kan pasti dia ya, gitu. Itu menurut saya lebih ke imajinasi. Nah, untuk Time Machine juga, saya agak lupa sebenarnya film itu gitu ya, tapi kalau misalnya memang dia lebih lebih kepada satu kasus yang memang dia pernah mengalami di satu perpustakaan gitu ya, ya itu sebenarnya lebih ke virtualisasi gitu, bahwa dia melihat sofistikasinya tuh si perpusnya lebih interaktif, lebih seperti apa gitu ya. Berbeda mungkin kayak misalnya film
Demolition Man, ya, Sylvester Stallone yang ada penjahat, terus dikirim ke tahun berapa gitu ya, dia bikin ulah di sana. Nah, saat itu polisi yang di masa depan nggak mampu, sehingga harus manggil polisi yang di masa lalu masuk situ, yaitu Sylvester Stallone itu gitu kan ya. Nah, saat itu kan dia nggak punya bayangan sama sekali. Ya, yuk kita yang dia pakai alat terus berhubungan gitu kan. Dia kan hanya, ini apaan sih gitu. Padahal di otaknya ini bisa bermain seperti itu gitu kan. Terus begitu dia masuk kamar mandi, tiba-tiba ada 3 kerang gitu ya. Ini 3 kerang ini buat apa sih gitu? Gitu. Artinya dia tidak punya referensi untuk itu gitu ya. Sehingga untuk membayangkan, untuk mengontekstualisasikan memori pun rasanya nggak nyampe gitu ya. Gitu. Jadi ya kalau menurut saya sih perlu diperiksa juga sih ya. Contohnya kayak tadi yang krisis juga itu sebetulnya karena memang sebagian besar penontonnya punya pengalaman tentang itu gitu ya. Itu dari saya lupa situsnya gitu, tapi di situ ada semacam statement seperti itu gitu. Atau minimal yang datang ke situ tuh bukan satu kalau misalnya secara penampilan sih bukan seperti orang-orang yang mereka yang menyukai suju gitu ya, menyukai yang lain gitu. Dia punya memori sendiri tentang musik di era tahun-tahun itu. Nah, artinya kan sebetulnya dia bernegosiasi dengan pengalamannya kan ya, dengan memorinya gitu. Sehingga ya saya diminta oleh Chrisye yang abstrak gitu ya, saya Chrisye yang aktual gitu. Ya, saya nurut-nurut aja gitu. Ya. Arman belum ada konteksnya, tapi mungkin kalau misalnya ada 1 juta penggemar Gigi gitu ya, terus kemudian Gigi udah bubar, akhirnya dibikin virtualnya, nah itu mungkin bikin satu rasa baru tuh, ya. Satu fenomena baru. Gitu Mas, kira-kira. Oh, sok, Jen. Oke, terima kasih. Saya mau bertanya, kalau virtualitas itu dia perlu mediasi atau maksudnya apakah dia harus ada di televisi, internet, atau dia di ranah mental gitu? Saya masih belum tahu apakah misalnya virtualitas itu misalnya seperti simulasi, dia adanya di wilayah misalnya di internet, atau dia justru ada di wilayah mental gitu. Itu aja sih. Baik. Media itu sebetulnya terhitung baru. Tapi teknologi yang paling canggih dan paling lama ya tubuh kita gitu ya. Jadi artinya virtualitas di sini lebih kepada gimana bekerjanya pikiran gitu ya. Gimana bekerjanya bayangan-bayangan di kepala kita gitu ya. Nah, itu juga sebetulnya yang salah satu sempat ada yang sama juga gitu ya, seperti si Castle, dia bilang bahwa dia nggak sepakat atau bahkan dia tidak percaya adanya satu realitas virtual gitu ya. Virtual reality itu dia nggak percaya. Yang ada tuh hanya real virtuality. Nah, dia mengambil pandangannya itu dari mimpi gitu. Dari dulu, dari sejak kecil kita mimpi. Padahal kita tahu mimpi itu bisa membuat kita deg-degan, merasa nggak enak gitu ya, atau bahkan merasa senang gitu. Nah, saat itu sebetulnya udah ada satu isu mengenai virtualitas. Tapi ketika ada
teknologi digital ini sebetulnya kemudian isu virtualitas itu menjadi seolah-olah baru gitu ya. Sehingga nggak perlu di media sih sebetulnya. Ya, karena kita akan selalu mengaktualisasi realitas ya menurut saya gitu. Artinya cara pandang kita terhadap objek itu pasti beda-beda. Kalau saya melihat kucing, apakah dari hidungnya, dari bulunya, dari coraknya, dari suaranya, itu masing-masing punya kriteria tertentu. Gitu. Ya, artinya cara pandangnya yang berbeda gitu kan. Sehingga kita memiliki satu pola virtualitas atau pola virtualisasi yang berbeda juga gitu. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu media juga sih ya, karena kita udah punya media gitu. Dan sebetulnya teknologi digital pun sebetulnya hanya merespon kebutuhan ini juga sih ya, karena memang salah satu pandangannya bahwa teknologi digital itu teknologi transfer of mind gitu. Jadi bukan pekerjaannya tapi pikirannya gitu yang ditransfer gitu. Seperti itu sih. Ya. Baik, oke, Mas. Pak, nama saya Matius, Pak. Saya pengen tanya, Pak. Saya tertarik tadi dengan perbedaan virtualitas dan imajinasi, Pak. Cuman yang saya pikirkan, mungkin nggak sih, Pak, kita berimajinasi apa yang belum pernah kita lihat sebelumnya gitu. Kalau misalnya kayak gini lah, saya kan tadi contoh gajah gitu. Saya mungkin, saya orang buta belum pernah lihat gajah kan. Cuman kan, ketika saya pegang ekor gajah misalnya, minimal saya pasti menghubungkan apa yang saya pegang itu sama apa yang sudah pernah saya pegang sebelumnya gitu. Misalnya HP mungkin. Pada akhirnya saya mengvirtualisasi bentuk HP-nya, walaupun goalnya mungkin salah gitu. Makanya saya pikir mungkin sebenarnya imajinasi itu bentuk virtualisasi, namun yang tidak tepat sasaran mungkin gitu kan. Mungkin tidak sesuai sama goalnya mungkin gitu. Karena kan dia mengambil alih lagi, mengambil murni yang dalam. Terus yang kedua, perbedaan virtualitas sama hiperrealitas apa sih Pak sebenarnya? Kan hiperrealitas juga kan mengambil sebuah image dari masa lalu loh Pak, dan merepresentasikannya kan. Nah terus yang ketiga nih Pak, kan kalau misalnya kita lihat kan citra segala macam image itu kan makin lama makin penting. Nah kemudian kedepannya kan dunia kita sendiri bentuk oleh image gitu. Nah sekarang sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atas itu, saya kan DKP nih Pak. Oh, berarti tanggung jawab nih. Nah gimana sebenarnya supaya kedepannya nih orang-orang mungkin kita di belakang layar tahu lah, cuma orang kita nih, yang mungkin rakyat biasa lah, supaya tidak disetir oleh image itu sendiri gitu Pak. Kayak Indonesia sekarang dikatakan bahwa itunya naik, pendapatan per kapita yang naik, padahal sebenarnya enggak gitu. Nah kan tidak menutup kemungkinan kedepannya kan makin banyak image kayak gitu, image yang membohongi sebenarnya. Nah gimana sih supaya kita bisa melihat kebenaran yang sebenarnya gitu. Wah, yang ketiga kayaknya berat tuh. Oke. Bisa nggak ya kita mengimajinasikan sesuatu yang belum pernah ada? Saya kira bisa ya. Artinya sifat imajinasi itu yang konstruktif gitu ya. Artinya seperti tadi, ya itu kalau dalam konteks kreativitas ada tuh ya. Artinya dia menganalogikan gitu kan. Jadi saat ini buntut gajah loh gitu ya. Nah ini mungkin, wah kok kayak boneka yang pernah saya pegang ya. Rambutnya begitu, ujungnya agak gempal-gempal gitu. Wah oke. Nah seperti itu. Kalau menurut saya sih bisa. Karena sifatnya imajinasi yang konstruktif itu gitu. Artinya kita bisa bisa melepaskan dari realitas rujukannya gitu ya. Jadi kita bisa membangun satu konteks atau kebenaran yang memang belum pernah ditemui di sini gitu ya. Nah itu yang mungkin kalau gampangnya sih lebih dekat ke
pengertian dari simulasinya Baudrillard gitu ya. Artinya satu realitas yang nggak punya referensi, satu image yang nggak punya referensi dengan kenyataan apapun gitu ya. Jadi dia murni gitu. Nah, ya, saya sempat ada diskusi juga, terus cerita tentang simulasi. Ya seperti alien tuh kan nggak ada referensinya di dunia ini. Ya, tapi ketika dia bertangan, dia berkaki, itu kan masih ada referensinya, berarti bukan simulasi dong gitu kan. Ya tapi nggak ada kan monster yang buka mulutnya terus ada mulut lagi gitu. Tapi ada giginya nggak? Wah, pokoknya dikejar-kejar ya terus gitu kan. Ya ujung-ujungnya kayaknya sih ya mustahil sampai yang nggak punya referensi ke dunia kita gitu ya. Walaupun mungkin bisa sampai kita nemuin satu yang memang sangat abstrak gitu ya, sangat lepas dari dunia, bisa aja gitu. Tapi kalau kalau sampai ada pun saya kira jarang sekali ya, gitu. Karena pasti akan nyambung. Nah, virtualitas dengan hiperrealitas, kalau saya melihatnya sih sebetulnya serupa tapi tak sama ya. Artinya dalam pandangan saya apa yang dikejar oleh hiperrealitas itu adalah satu kondisi mental juga gitu ya, satu pengalaman juga, satu nilai juga. Virtualitas juga sama, gitu. Jadi sebetulnya yang dikejar itu bukan kepada kehadiran si citraannya gitu ya. Kalau misalnya tadi aktual, bukan ke aktualisasinya, tapi lebih ke ini membangun nilai apa ya buat saya gitu. Ini memberikan aura apa ya pada saya gitu. Gitu. Kalau saya lebih melihatnya seperti itu gitu ya. Antara virtualitas dengan hiperrealitas. Nah, kalau yang ketiga, saya sempat di kakak kedatangan tamu gitu kan, terus ngobrol apa segala macam. Ya, akhirnya dia bilang, ya dulu saya desainer mas, di salah satu agensi di Jakarta gitu. Saya ngerti sih bahwa apa yang diiklankan itu sebetulnya nggak sesuai dengan produk itu gitu. Akhirnya saya tobat dan berhenti dari agensi. Akhirnya dia nyari kerja lagi gitu. Kerja lain yang di luar dari agensi itu gitu ya. Nah, sebetulnya kalau misalnya memang berurusan dengan penebusan dosa gitu ya, ya saya kira emang harus radikal seperti itu gitu ya. Artinya kalau misalnya, contoh misalnya kita dari satu agensi ke yang lain, dari satu advertising ke advertising yang lain, pasti polanya akan sama seperti itu kan. Gimana mengangkat satu citra gitu. Contoh misalnya kalau misalnya emang berhasil sih oke gitu ya, kayak misalnya yang mencitrakan Singapore Airlines itu ya. Saya kok jadi lupa ya. Nah, dia sangat berhasil sehingga memang membuat satu maskapai penerbangan itu menjadi satu top leader gitu ya, dengan servis yang terbaik, pelayanannya terbaik dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mencitrakan sesuatu yang di luar itu, otomatis ya kebohongan publik dong ya, gitu kan. Selama kita masih ada di lingkaran itu, saya kira, dan kita masih menikmati gitu ya, artinya wah lumayan nih, cuma modal Photoshop depan Salman gitu ya, 5.000, saya dapat income ya ratusan kali lipat gitu ya, ya jalan aja gitu. Urusan tobat mungkin
Mungkin dengan Bang Zami di sini ya, gitu ya. Itu lebih ya, karena saya kira di sini urusannya ada urusan sekuler gitu ya, ada urusan non sekuler gitu. Ya. Dan kita di wilayah permainan image ini kita pasti akan selalu seperti itu. Ya, kita nggak akan mungkin lepas dari yang namanya citra gitu kan ya. Citra yang aktual maupun citra yang konkret gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya memang dalam konteks penebusan dosa ya menurut saya atau kita merubah itu mungkin di samping kita memang keluar dari lingkaran itu ya kita membuat sesuatu yang memang lebih citra yang lebih membenarkan gitu kan ya. Citra yang lebih, contohnya misalnya seperti Greenpeace misalnya. Dia mungkin jujur juga sih, ya, nampilin bahwa binatang-binatang dibantai gitu, kemudian hutan-hutan rusak apa segala macam, ya, itulah kenyataan gitu kan, gitu. Tapi mungkin akan berbeda kalau misalnya ada satu lahan pariwisata yang mempromosikan diri, pasti gambar-gambar itu nggak akan ada di situ kan, seolah-olah ditutupi gitu kan. Gitu. Jadi buat soal biasa nih Pak, bilang-bilang mana sih yang benar gitu mungkin bahas dari saya. Saya di luar lingkaran setan juga kan. Saya pengen mana sih kebenaran gitu. Maksudnya untuk orang rakyat biasa lah supaya nggak gampang digiring kan. Itu gimana? Orang-orang biasa supaya Bilang-bilang citra yang baik dan benar. Agar tidak dibohongi citra. oh gitu. Ya dengan menjarak, ya dengan membangun jarak kritis sebetulnya. Di beberapa pembahasan gitu ya, yang membedakan antara masyarakat literasi dengan masyarakat praliterasi gitu, itu adalah persoalan penjarakan gitu ya. Artinya kalau misalnya di dunia lisan, itu yang hidup tuh aura, ya. Jadi misalnya ibu-ibu beli sayur pagi-pagi, tahu nggak kulkas tetangga kita baru loh, oh ya, terus gimana? Oh, pokoknya gini, oh segala macam, pokoknya aura yang ini gitu kan. Nah tapi kalau misalnya masyarakat literasi gitu ya, itu lebih ada satu penjarakan gitu ya, bahwa dia bisa menafsir, dia bisa mempertanyakan, dia bisa menelusuri kebenaran seperti itu gitu. Sehingga seolah-olah gitu ya saya bilang seolah-olah karena nggak semua orang lisan seperti itu gitu ya. Nah seolah-olah bahwa masyarakat literasi itu lebih cerdas, lebih kritis ketimbang masyarakat non literasi atau praliterasi gitu ya. Nah, tapi intinya kita harus menjaraki sih, ya. Artinya tidak langsung percaya, mungkin tidak langsung mengamini mungkin atau begitu ngelihat iklan kita, ya mungkin kita membiasakan rasa kebal gitu, misalnya ngelihat iklan, iklan apa sih gitu kan. Sebenarnya itu proses menjaraki gitu, ya. Dan kasus itu sebetulnya tidak hanya DKV ya menurut saya ya. Karena ada juga kasus-kasus misalnya produk atau yang lainnya gitu ya. Sehingga muncul kasus isu slow design. Slow design itu bukan desain yang slow gitu ya. Dan desain yang gitu. Tapi satu desain yang bisa membuat orang tuh reflektif. Contohnya, sekalipun itu adalah gagang pintu gitu, ya. Tapi dengan gagang pintu itu, iya ya kalau misalnya nggak ada gagang pintu, saya nggak bisa pindah ruang nih. Gitu. Apa jadinya pintu nggak bisa dibuka kalau misalnya tanpa gagang pintu gitu? Gitu. Nah itu konsep slow design. Sama juga ada juga slow teknologi gitu ya. Artinya dengan teknologi
pekerjaan kita jadi ringkas, jadi cepat, jadi apa-apa segala macam. Tapi itu membuat kita cerdas atau malah membuat kita tumpul ya. Gitu. Nah, slow teknologi itu lebih kepada gimana kita bisa membangun jarak dengan teknologi sehingga kita bisa mengambil nilai dari situ gitu. Sehingga kita bisa lebih kritis di situ. Kita lebih pandai lah gitu ya. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya begitu ya. Artinya persoalannya mungkin dari pemirsanya memang harus menjaraki dan ya kalau mau ya si desainernya juga perlu menjaraki juga gitu kan ya. Tapi kan persoalannya kita kritis, proyek nggak dapat, berarti nggak ada duit gitu kan. Dilematis kan, gitu. Nggak saya ambil, dapur padam gitu kan. Kalau saya ambil, dapur ngebul. Tapi generasi nih rusak gitu kan. Wah itu kan agak mengganggu sih ya. Saya jujur aja saya juga pernah di wilayah-wilayah situ gitu. Cuman ya mungkin Tuhan masih sayang sama saya gitu. Jadi ya akhirnya udah kamu di sini aja gitu kan. Gitu Mas paling ya. Jadi hanya dengan menjaraki lah menurut saya yang paling ampuh gitu ya, sehingga kita bisa lebih kritis gitu. Gitu. Yang lain mungkin ini mungkin pertanyaannya awam dan pragmatis ya. oh ini juga sama kok. Pragmatis banget. Kita sering kalau bicara virtual itu lebih kalau di masyarakat awam itu kaitannya sama teknologi, kaitannya sama digitalisasi dan lain-lain. Dan itu pun sekarang saya dengar sudah menjadi sebuah budaya virtual. Dan saya ingin tahu menurut Bapak sejauh mana sih budaya itu sudah masuk ke masa Indonesia ini sendiri? Budaya virtual itu? Ya. Oke. Ya, kalau menurut saya masih kalah sama Jepang sih ya kita. Artinya kita masih sehat dari Jepang gitu maksud saya. Dalam arti si budaya itu ada gitu ya. Kita bisa ngelihatnya mungkin dengan adanya satu kebiasaan ya. Kebiasaan yang berbeda. Misalnya, Pak bisa nggak UAS saya kirim lewat email gitu kan ya. Gitu. Itu sebenarnya satu kebiasaan yang mungkin saya lebih nyaman di situ, artinya apa? Bisa jadi kemudahan gitu kan. Tapi bisa juga kecelakaan gitu. Karena sempat ada kasus juga gitu ya. Ini kasusnya antara masalah perbedaan waktu gitu. Nah, setting di komputer itu kan waktunya pasti beda-beda ya. Ya kita samain jam tangan aja lah. Mungkin sekarang ada yang udah jam 5, ada yang jam 5 kurang 10, ada yang macam gitu kan ya. Nah, itu ternyata berpengaruh ke waktu ngirim tugas. Si mahasiswa ngirimnya, jadi di pengumumannya tanggal sekian batas waktu 00.00 gitu kan. Berarti pas jam 12 malam gitu kan. Si mahasiswa ngirimnya pas 23 ya kurang 40 atau berapa lah gitu. Di komputer si dosennya dilebihin 20 menit, emang dia kebiasaan 20 menit gitu kan. Jadi wah 20 menit lagi saya harus ngajar nih gitu kan. Oh jadi dia bisa siapan apa segala macam gitu. Nah perbedaan waktu itu yang membuat dia akhirnya punya kasus. Kamu terlambat kok ngirimnya? Enggak Pak, sumpah Pak, ini tuh waktunya gitu. Tapi padahal ya itu kan waktu komputer mungkin beda juga dengan waktu yang si ininya gitu ya, si emailnya atau apa gitu. Berarti kan ada 3 waktu tuh. Waktu mahasiswa, waktu internet, sama waktu si dosen gitu kan. Saya matiin komputer tuh tau nggak? Jam 00.30 belum ada email kamu. Padahal seingat dia gitu kan, dia ngirimnya tuh 23. Ya itulah gitu. Jadi perbedaan waktu itu yang membuat celaka kan ya sebetulnya. Jadi
Kalau misalnya saya ngelihat budaya digital sih kita sebetulnya relatif baru, ya, karena ada alat-alat ini gitu kan ya. Tapi budaya virtual baru nggak? Nggak. Santet contohnya, ya kan? Ding, baskom gitu kan, atau apalah gitu kan, ya. Itu kan persoalan dematerialisasi dan materialisasi sebetulnya kan, gitu. Ya. Mas jangan lewat situ mas, belok kiri aja gitu. Kenapa? Udah ikutin aja, belok kiri aja. Bener aja kan. Kenapa? Ya enggak, saya ya macam-macam, wangsit lah, wahyu lah, gitu ya, atau inspirasi lah atau apa gitu kan. Ya, kita sudah sangat terbiasa oleh itu. Gitu. Bahkan dalam segala hal ya kita masih tetap bermain sense, masih tetap bermain bayangan, masih tetap bermain itu. Gitu. Jadi sebenarnya bagi budaya Indonesia sih budaya virtual itu udah lama, bukan barang baru tuh. Tapi budaya digital dalam konteks bahwa virtual dalam konteks bits ya, 0 dan 1, nah itu masih relatif baru. Relatif baru artinya masih banyak orang yang punya BB tapi BBM-nya nggak nyala gitu kan ya. Masih ada orang yang masih seperti ada dosen saya, dia nggak mau pakai laptop, dia masih pakai mesin tik. Karena apa? Jentringan itu loh, cak ting, cek, itunya gitu. Ya, artinya di kita masih cerdas memilih gitu, ya, untuk budaya digital. Kalau di Jepang kan sampai ada yang ya itulah, diem di kamar tiba-tiba tahu-tahu udah meninggal gitu kan, ya. Atau ada kasus di pengadilan bahwa si orangnya itu ingin menikahi avatarnya gitu, ya. Kayaknya kita nggak sampai situ lah ya. Kita masih suka yang nyata-nyata lah ya. Kita masih punya sensasi ke arah itu gitu. Saya kira gitu sih, ya. Yang lain mungkin saya nggak tahu sampai jam berapa ya, sampai jam 5. Oke. Ya kalau di waktu jam tangan saya sih udah jam 5 gitu ya. Jadi dari pembahasan ini ya saya hanya ingin sharing gitu ya. Penafsiran saya atau pembacaan saya mengenai satu cara mengaktualisasikan citra ya di 5 April yang lalu gitu ya, bahwa ini juga sebenarnya bukan barang baru tapi ternyata masih menyisakan ruang kritik gitu ya. Kita masih bisa melihat ada kasus-kasus tertentu dari pencitraan aktual ini menjadi satu virtualitas gitu. Ya. Gitu aja. Semoga bermanfaat. Semoga bisa diskusi lebih banyak lagi di lain waktu. Terima kasih. Selamat sore. Salam super.